Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Rut bab 2 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11 dan bab 4 ayat 13 sampai 17. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pada suatu hari, Rut wanita Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Sahut Naomi, "Pergilah anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat dengan pekerja-pekerjaku wanita. Lihatlah ladang yang sedang disabit ini. Ikutilah wanita-wanita itu dari belakang, sebab aku telah berpesan kepada para pekerja laki-laki supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat belas kasih Tuan, sehingga Tuan memperhatikan daku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum kau kenal." Beberapa waktu berselang, Boas memperistri Rut dan menghampirinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga nama anak ini menjadi termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau
pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang sayang padamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada anak itu dengan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Anak itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan di tempat terdepan, di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pamrih. Kecenderungan manusia adalah mengutamakan diri sendiri. Tantangan dan pergumulan hidup dihadapi dengan sikap pamrih sebagai solusi. Ia mengamankan manusia dari rongrongan dan ancaman. Ia juga membangun menara yang meninggikan manusia. Sikap pamrih yang hanya berpusat pada diri sendiri jika dibiarkan
bukan meninggikan martabat manusia, tetapi memerosotkannya. Sikap tanpa pamrih dari Rut yang dinarasikan dalam bacaan pertama adalah contoh solusi benar atas tantangan dan kesulitan hidup. Sebaliknya, sikap pamrih para ahli Taurat dan kaum Farisi adalah solusi yang merusak martabat manusia. Sikap pamrih yang memuliakan diri sendiri dengan memanfaatkan jabatan dan atribut-atribut keagamaan seperti dipertontonkan oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi dikecam keras oleh Yesus. Yesus mengecam mereka karena dua hal. Pertama, karena lebarnya jurang antara apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka lakukan. Sungguh, jauh panggang dari api antara apa yang diajarkan dan yang dilaksanakan. Kedua, ekspresi keagamaan dengan aturan, ritus, dan tradisinya dilaksanakan sekedar sebagai tontonan untuk mendapatkan pujian dan kekaguman. Kedua fenomena ini tentu saja tidak mengantar mereka lebih dekat kepada Tuhan selain kepada diri sendiri. Pujian dan hormat yang sejati kepada Tuhan hanya muncul dari hati yang tanpa pamrih. Karena itu, kerendahan hati menjadi prasyarat. Yesus menekankan unsur kerendahan hati ini baik dalam relasi dengan Allah maupun dalam relasi dengan sesama. Karena kerendahan hati memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada diri sendiri. Pembebasan ini penting karena ia membantu kita bersikap tanpa pamrih dalam memusatkan perhatian pada Allah dan sesama. Jika ini terwujud, kita akan dapat melihat dan menilai segala sesuatu seperti cara Allah melihat dan menilai, yaitu dengan kasih. Saudara terkasih, Yesus telah mengajarkan dengan kata dan teladan hidup cara Allah menilai dan melihat dengan kasih yang tanpa pamrih dan rendah hati. Ketika Yesus menegur para ahli Taurat dan kaum Farisi, Ia sementara mengingatkan kita para murid-Nya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.